Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nelvi Aulia dengan nomor BP 1810931035 dari Metodologi Penelitian kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 saya mengenai metodologi penelitian dengan judul pengukuran kinerja karyawan dan pengembangan serta perencanaan strategi bisnis dengan menggunakan metode balance scorecard, matriks BCG, dan analisis SWOT. Studi kasus pada IKMX di Kota Pekanbaru Riau. Metodologi penelitian yang saya lakukan itu yang pertama ada objek penelitian, yang kedua ada studi pendahuluan, yang ketiga pemilihan metode, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima ada pengolahan data, yang keenam ada analisis, dan yang terakhir itu penutup. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini merupakan apa yang akan kita teliti atau apa yang akan menjadi permasalahan kita. Nah, pada penelitian kali ini yang menjadi objek penelitiannya adalah strategi bisnis yang digunakan IKMX yang terletak di Kota Pekanbaru Riau. Selanjutnya kita akan melakukan langkah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama ada studi literatur, dan yang kedua ada studi lapangan. Nah, studi literatur ini merupakan kegiatan untuk mencari referensi atau memahami teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. Nah, di sini dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, atau teori-teori lainnya yang mendukung dalam penyelesaian permasalahan. Nah, studi literatur ini dilakukan sejak ditetapkannya objek dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan objek penelitian tadi, maka studi literatur yang dilakukan dengan membaca buku atau jurnal yang berhubungan dengan perencanaan strategi bisnis, metode balance scorecard, matriks BCG, dan analisis SWOT. Yang kedua itu studi lapangan, di mana studi lapangan ini merupakan kegiatan untuk melakukan observasi, survei, ataupun mengamati permasalahan yang ada pada IKMX sehingga kita lebih mengetahui atau lebih paham mengenai permasalahan yang ada di IKM tersebut. Selanjutnya itu ada pemilihan metode. Pemilihan metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi atau menemukan metode yang tepat untuk penyelesaian permasalahan. Nah, di sini terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu ada metode balance scorecard, metode matriks BCG, dan analisis SWOT. Metode balance scorecard ini digunakan untuk mengukur kinerja karyawan pada IKMX. Sedangkan matriks BCG ini digunakan untuk mengetahui posisi IKMX tersebut terhadap pasaran Kota Pekanbaru dengan produk-produk yang sejenis. Nah, yang terakhir itu analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk menyusun strategi bisnis baru dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh IKMX tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan wawancara. Yang diwawancarai yaitu karyawan ataupun manajer dari IKMX tersebut. Data yang digunakan itu ada 2 data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ini merupakan data yang berasal dari pencatatan ataupun data-data yang sudah didapat terlebih dahulu. Data sekunder di sini yang digunakan yaitu data kuantitatif yang berupa data penjualan IKMX pada tahun ini dan pada 1 tahun sebelumnya, serta volume penjualan IKMX dengan volume penjualan IKM di pesaing-pesaingnya. Selanjutnya itu ada data primer. Data primer ini merupakan data yang didapatkan langsung dengan cara wawancara, di mana data ini merupakan data kualitatif yang berupa strategi bisnis yang dilaksanakan IKMX serta peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan yang dirasa dimiliki oleh IKMX tersebut. Selanjutnya itu pengolahan data. Setelah kita memperoleh data atau melakukan pengumpulan data, kita akan mengolah data-data tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran kinerja karyawan. Di sini menggunakan metode balance scorecard. Metode ini menggunakan 4 perspektif, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran.
Nah, output yang dihasilkan dari metode balance scorecard ini adalah kekurangan atau kekurangan kinerja karyawan di setiap perspektif tersebut. Apakah mengalami kekurangan di perspektif keuangan ataupun di pelanggan. Dan selanjutnya itu menggunakan matriks BCG. Nah, matriks BCG ini digunakan untuk mengetahui posisi IKMX tersebut di pasaran Kota Pekanbaru. Nah, di sini dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif, di mana nanti akan diketahui output berupa posisi IKMX ini, apakah di posisi tanda tanya, apakah posisi bintang, sapi, ataupun anjing. Dan yang terakhir itu analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita akan menyusun strategi baru dengan berdasarkan kekurangan yang telah kita dapatkan sebelumnya dan mempertimbangkan kekuatan serta peluang yang dimiliki oleh IKMX. Selanjutnya itu ada analisis. Analisis di sini dilakukan yaitu analisis kualitatif yang merupakan analisis dari hasil pengolahan data yang dilakukan. Nah, output yang dihasilkan dari analisis ini adalah terciptanya perencanaan strategi bisnis baru yang akan diterapkan pada IKMX. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini merupakan intisari atau ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran itu merupakan saran yang kita berikan untuk peneliti selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk ringkasnya dapat dilihat pada flowchart, di mana metodologi penelitian saya itu dimulai dari penentukan objek penelitian, melakukan studi pendahuluan yaitu dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Yang ketiga itu dengan pemilihan metode untuk penyelesaian masalah. Yang keempat itu kita mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima kita akan mengolah data menggunakan metode balance scorecard, matriks BCG, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir kita akan melakukan analisa terhadap hasil pengolahan data. Nah, yang terakhir kita akan melakukan kesimpulan dan memberikan saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, dan terakhir itu selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.